Mungkin Nakama masih kepo tentang status para Arrancar dan Espada yang telah kehilangan arah tujuan mereka setelah Aizen Sasuke dikalahkan Ichigo dan ditahan di Mugen. Beberapa Espada telah dikalahkan oleh para Kapten Gotei 13 saat di Las Noches Hueco Mundo, dan ada juga yang masih bertahan hidup dan menetap di Hueco Mundo. Di saat perang besar melawan kerajaan Quincy Wanden Ridge yang dipimpin oleh Yhwach, beberapa Arrancar datang ke Soul Society untuk memberi bantuan demi melenyapkan musuh yang sama. Mau nggak mau, Soul Society harus menerima kerjasama dari Arrancar. Melihat situasinya semakin buruk dan lagi sang Kapten Komandan Yamamoto Genryusai telah tiada atau dikalahkan Yhwach. Tiga dunia dipertaruhkan dalam peperangan besar ini. Siapapun pemenangnya akan menentukan akan seperti apakah tatanan dunia baru yang akan tercipta nantinya. Pasukan Quincy memanglah sangat kuat. Mereka jauh berbeda dengan Quincy yang kita tahu selama ini, yaitu Uryu Ishida. Dikatakan bahwa keluarga Ishida adalah Quincy yang menolak untuk mengembangkan teknik Quincy, sedangkan para Quincy di bawah pimpinan Yhwach telah mengembangkan teknik Quincy Full Standing. Di bawah pimpinan Yhwach, pasukan Quincy dapat mengaktifkan mode Full Standing. Kekuatan ini mirip seperti bangkai yang dimiliki Shinigami. Invasi pertama Wanden Ridge terhadap Soul Society telah menelan banyak korban dari Shinigami yang belum begitu terlatih sebab ketidaktahuan mereka tentang kekuatan musuh. Berikut ini berita anime akan membahas seputar para Arrancar yang ikut bertarung dalam pertarungan terbesar dalam sejarah tiga dunia Bleach. Nomor 1. Bantuan dari Grimmjow, Privaron Espada. Pertemuan Grimmjow dengan Ichigo memang sangat mengguncang, mengingat bahwa mereka pernah bertarung beberapa kali untuk beradu kekuatan, tapi Grimmjow sama sekali tidak membenci Ichigo. Yoruichi menggunakan kekuatan Grimmjow untuk membuka Garganta dengan dipadukan bersama kekuatan Fullbring milik Yukio dan Riruka agar bisa memasuki Soul Palace tanpa menggunakan Reiatsu. Grimmjow pun sempat berhadapan dengan Stern Ritter Askin Naglifar bersama dengan Urahara Kisuke. Mereka berhasil mengalahkan Askin walau Askin mengaktifkan jurus pamungkas di akhir hayatnya. Kekuatan Gift Ball Deluxe milik Askin membesar saat ia meninggal dan menelan Grimmjow dan Urahara. Namun bisa dipastikan selama bangkai Urahara masih aktif, mereka akan bisa pulih kembali. Nomor 2. Bantuan dari Neliel, Arrancar Privaron Espada. Pertemuan pertama Nel dengan Ichigo memang tergolong unik. Saat itu, Nel sedang dikejar-kejar oleh ketiga Hollow yang mengejarnya. Nel berteriak seperti bocah yang sedang kesulitan. Ichigo pun menolong Nel dan hampir melenyapkan ketiga Hollow tersebut. Namun setelah mengetahui kalau mereka berempat sedang bermain kejar-kejaran, Ichigo jadi heran dengan Nel dan lainnya. Nel sebenarnya adalah mantan Arrancar Espada nomor 3 dan berwujud wanita dewasa.
Namun karena suatu kejadian ia dijebak dan dibuang dari jajaran Espada, dan saat ini Nel berwujud bocah. 17 bulan setelah kekalahan Aizen, saat Ichigo berpatroli di kota Karakura, Nel jatuh dari langit dan menyundul Ichigo. Nel memberi kabar bahwa Hueco-Mundo telah diambil alih. Beberapa hari kemudian, saat akan menuju Sol Palace, Neliel muncul dalam bentuk dewasanya bersama Grimmjow. Neliel menjelaskan bahwa Urahara membuatkannya gelang yang memungkinkannya untuk berubah menjadi bentuk dewasanya sesuka hati, walau ia tidak yakin dapat berubah menjadi bentuk anaknya lagi. Neliel menemani Ichigo dan lainnya menuju Warworld. Lalu Nel berpisah dari kelompok Ichigo untuk mengawasi Grimmjow yang sedang bertarung dengan Strandritter Askina Lever. Neliel kemudian berdiri di luar gift barrage milik Askina Lever. Ia melihat bagaimana Askin dikalahkan seperti yang telah direncanakan oleh Urahara. Nel berasumsi bahwa membawa keluar 4 jiwa, yaitu Yushiro, Yoruichi, Urahara, dan Grimmjow. Mereka semua telah melawan Askin. Untuk keluar dari situ akan sulit, belum lagi pintu masuknya sangat kecil. Nomor 3. Perlawanan Tior Horrible, Fastolorde Arrancar Espada. Setelah kekalahan Aizen dan kematian Espada nomor 2 Barakan dan Espada nomor 1 Stark, Horrible pun menjadi penguasa Hueco-Mundo. Kemudian saat kerajaan Quincy Wandenreich muncul, Horrible tidak berkutik melawan Yhwach. Dia dikalahkan oleh Yhwach dan ditangkap. Kekaisaran Wandenreich mengklaim Hueco-Mundo sebagai daerah kekuasaan mereka dan sebagai batu fondasi untuk persiapan menyerang Soul Society. Nomor 4. Perlawanan para faction milik Horrible, 3 Arrancar Numeros pengawal Horrible. Faction milik Horrible terdiri dari 3 Arrancar perempuan yang dikenal sebagai Tres Bestias, 3 dewa binatang. Mereka semua mengikuti Horrible sejak saat mereka masih menjadi Hollows. Karena saat itu Horrible percaya pada kekuatan dengan menyerang secara berkelompok. Mereka bertiga semuanya sangat kuat saat melawan pasukan Quincy pengawas yang dipimpin oleh Yagto Army. Mereka memberi perlawanan yang hebat. Namun perlawanan mereka bertiga berakhir saat sang ketua Quincy Yagto Army turun tangan. Yagto Army membantai mereka bertiga sekaligus. Bahkan setelah mereka memakai wujud gabungan kue merah Parka bernama Ion, yaitu wujud monster gabungan dari lengan kiri mereka masing-masing, Yagto Army masih mampu bangkit dan mengalahkan Ion. Nomor 5. Perlawanan Loli dan Menoli, Arrancar mantan penasehat Aizen. Mantan Arrancar penasehat Aizen, Loli Alvirne dan Menoli Malia. Mereka datang saat pasukan Quincy pengawas sedang mengadakan seleksi Arrancar. Manakah yang layak bergabung dengan pasukan Quincy? Seleksi atau pemilihan pun dimulai, lalu sang ketua Quincy pengawas yaitu Yagto Army menusuk setiap Arrancar satu persatu dengan tombak, hingga pada saat giliran Loli dan Menoli mereka menangkis tombak Army. Lalu keduanya mengatakan bahwa mereka adalah penasihat Aizen dan mengacungkan pedang pada Army. Tak butuh waktu lama, Loli dan Menoli pun dikalahkan hanya dengan sekali serang.
Army lalu menyerahkan sisanya pada bawahannya. Nomor 6. Pertarungan 4 Arrancar Zombies, Arrancar zombifikasi Mayuri. Zombie nomor 1, Dordoni Alessandro, Arrancar Privaron Espada. Dordoni merupakan Privaron Espada, yakni mantan Espada yang memiliki 3 digit nomor, yakni 103, yang muncul pertama dan terakhir kalinya di saat bertarung melawan Ichigo di Castel Las Noches. Zombie nomor 2, Lupi Antenor, Arrancar Espada nomor 6. Ia adalah gadis Arrancar yang ditugaskan Aizen bersama Grimmjow dan Yami. Lupi sempat bertarung dengan Kapten Hitsugaya. Zombie nomor 3, Chiruchi Sandarwichi, Arrancar Privaron Espada. Chiruchi adalah Privaron Espada sama seperti Dordoni Alessandro. Ia dikalahkan oleh Uryu Ishida di Castel Las Noches Hueco Mundo. Zombie nomor 4, Charlotte Chulhorne, mantan Freshen Baragan. Ia adalah mantan anggota Freshen milik Espada nomor 2, yaitu Baragan. Charlotte telah dikalahkan oleh Yumichika Ayashikawa saat bertarung untuk mempertahankan satu dari keempat pilar raksasa. Mereka berempat muncul kembali sebagai boneka zombie milik kapten dari divisi 11, Mayuri Kurotsuchi. Mayuri menggunakan keempat zombie Arrancar ini untuk menandingi zombie-zombie Shinigami milik Sternitor Giselle Gewell. Itulah beberapa Arrancar yang ditampilkan dalam video kali ini. Bagi nakama, barangkali ada yang tahu sosok Arrancar yang belum disebutkan saat perang besar. Kalian bisa share dalam kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan kedatangan bala bantuan dari Arrancar. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan ditunggu komennya. Thank you for watching.